Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Southgate berharap jumlah pemain di skuad Euro 2024 ditambah. Jumlah pemain yang boleh dibawa ke Piala Eropa 2024 adalah 23 pemain. Jumlah ini lebih sedikit dari ajang-ajang besar setelah pandemi Covid yang memperbolehkan 26 pemain didaftarkan. Mantan pelatih Middlesbrough ini ingin skuad Euro kembali diisi 26 pemain. Ia akan memanfaatkan pertemuan UEFA dengan para pelatih sebelum Piala Eropa 2024 untuk menyuarakan keinginannya itu. Manchester City versus Arsenal, Arteta diingatkan untuk tak overthinking. Arsenal menatap laga penting saat menantang juara bertahan sekaligus rival persaingan titel Manchester City. Mantan bek Arsenal, Lee Dixon, percaya saat ini lawan Arteta adalah dirinya sendiri. Ia mengingatkan manajer 42 tahun itu untuk tak berpikir terlalu jauh dalam mengantisipasi manuver taktik Pep Guardiola. Calon-calon manajer baru MU tak oke, mending Ten Hag lanjut. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan Manchester United seiring masa depan Erik Ten Hag yang abu-abu. Selain Southgate, nama-nama lain yang dikabarkan dipantau MU adalah ex-manajer Brighton dan Chelsea Graham Potter, serta manajer Wolverhampton Wanderers Gary O'Neill. Tetapi ex-kapten MU Gary Neville tak melihat nama-nama ini tepat untuk menangani Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Gegara judi, Tonali didakwa FA. Sandro Tonali didakwa melakukan pelanggaran oleh FA Inggris terkait perjudian. Dia memasang taruhan setelah berkostum Newcastle United. Gelandang Newcastle United tersebut diduga melanggar peraturan FA E8 sebanyak 50 kali dengan memasang taruhan pada pertandingan sepak bola antara 12 Agustus 2023 dan 12 Oktober 2023. Sandro Tonali memiliki waktu hingga 5 April 2024 untuk menanggapinya. Newcastle telah bersuara terkait dakwaan FA itu. Pihak klub menegaskan Tonali bakal mematuhi hukum. Sacchi masih berharap Pioli bertahan. Pelatih legendaris Rossoneri Arrigo Sacchi masih berharap Pioli dipertahankan. Sacchi percaya Pioli masih sosok yang tepat untuk memimpin Milan ke depan. Yang terpenting adalah klub memberikannya pemain-pemain yang dibutuhkan. Yang melihat tim saat ini butuh setidaknya 4 pemain baru. Salah satunya di posisi penyerang untuk menggantikan Olivier Giroud yang kemungkinan besar hengkang ke Major League Soccer. Pochettino minta fans Chelsea tak hina Sterling. Sterling jadi sasaran kekecewaan fans Chelsea saat laga kontra Leicester City di perempat final Piala FA. Dia tampil buruk meski pada akhirnya London Biru menang 4-2. Winger Chelsea Noni Madueke menilai kritik fans pada Sterling kejam dan tak adil. Komentar serupa turut disampaikan manajer Chelsea Mauricio Pochettino. Fabio Cannavaro mau latih Napoli gratis. Napoli sedang mencari pelatih untuk musim depan. Fabio Cannavaro menegaskan bahwa dirinya bersedia melatih Partenope secara cuma-cuma. Saya akan melatih Napoli gratis, itu merupakan impian semua pelatih, kata Cannavaro di Football Italia. Pemilik Napoli Aurelio De Laurentiis mengaku sudah mempunyai 50 nama untuk menjadi pelatih baru. Tetapi Cannavaro tak ada dalam daftar itu. Timnas Indonesia versus Filipina jadi laga terakhir Sinteyong.
Kontrak Sinteyong kadaluarsa pada akhir Juni 2024. Jika Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga pun, belum tentu Sinteyong bakal bertahan. PSSI selaku Ketua Umum Erick Thohir bakal mempertimbangkan kontrak baru dengan syarat Sinteyong diminta untuk lebih dulu membawa timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia. Jadi jika syarat itu tak terpenuhi, duel saat melawan Filipina pada Juni mendatang pun bisa menjadi laga terakhir Sinteyong bersama timnas Indonesia. Rosier cuma tidak beruntung. Philippe Rosier tidak panjang karirnya di timnas Vietnam, cuma sumur jagung. Rosier dipecat dari jabatannya sebagai pelatih. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tran Anh Tu, memberikan simpatinya. Menurutnya, Philippe Rosier cuma tidak beruntung karena tidak punya banyak waktu untuk meracik timnya dan ada badai cedera. Adeyemi akui belum puas dengan performanya musim ini. Karim Adeyemi mengakui performanya sepanjang musim 2023-2024 ini masih jauh dari kata sempurna. Dihantui cedera sejak awal musim, performanya mengalami penurunan drastis dari tahun pertamanya berseragam Borussia Dortmund. Adeyemi pun berjanji akan memberikan yang terbaik di sisa musim kompetisi dan pemain 22 tahun itu mengaku masih bahagia di Dortmund. Saya akan berusaha memberikan yang terbaik. Musim ini tak berjalan terlalu baik bagi saya secara pribadi, tetapi saya masih punya kontrak di sini dan saya bahagia di Dortmund, ungkap Adeyemi. Alphonso Davies tak mau perpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Real Madrid kembali mendapatkan kabar baik baru-baru ini. Kabar terbaru datang dari agen Davies, Nick Hause. Ia menyebut bahwa Davies mendapatkan perlakuan tidak adil karena dipaksa untuk menandatangani kontrak baru. Padahal masih belum jelas rencana Bayern Munchen pada musim 2024-2025 mendatang. Davies pun telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan Bayern Munchen. Kondisi itu membuat Real Madrid memantau kontrak Davies dan akan segera menyelesaikan transfernya. Bisa didatangkan gratis, Barcelona ingin amankan Jorginho. Kontrak Jorginho bersama Arsenal akan berakhir di musim panas ini. Barcelona disebut tengah mengambil celah untuk mengamankan sosok asal Italia itu pasca masa baktinya rampung. Ia memang sudah menarik perhatian klub bahkan ketika masih mentas di Napoli. Meski ada ketertarikan dari Barcelona, agen sang pemain João Santos membeberkan jika kliennya memprioritaskan bertahan di Arsenal meski belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Gunners. Kai Havertz punyakan samai rekor gila Thierry Henry di Arsenal. Perlahan tapi pasti, penampilan Kai Havertz bersama Arsenal mulai membaik setelah memasuki paruh kedua musim. Bahkan Havertz kini tercatat selalu mencetak gol dalam 4 penampilan terakhir di Liga Inggris. Pada laga Premier League selanjutnya, Arsenal dijadwalkan menghadapi Manchester City. Jika bisa merobek jala gawang The Citizen, gelandang berusia 24 tahun itu akan mencetak 5 gol secara beruntun di Liga Inggris. Hanya ada satu pemain yang pernah melakukannya saat musim debut, dia adalah Thierry Henry. Gianfranco Zola nilai skuad Chelsea kurang sosok pemimpin. Musim pertama Pochettino di London Barat membuahkan hasil yang mengecewakan. The Blues tergelincir ke papan bawah Premier League. Gianfranco Zola yakin Pochettino adalah pilihan terbaik untuk pekerjaan itu. Zola mengeluhkan kurangnya pemimpin di skuad Chelsea saat ini dan menegaskan dia masih yakin Mauricio Pochettino adalah orang yang tepat untuk pemimpin klub yang bermarkas di Stamford Bridge. Beberapa pemain muda Chelsea tampak sedikit terintimidasi karena ada banyak tekanan untuk bermain di klub ini, ujarnya. MU masih ngebet daratkan Evan Ferguson.
Nama Ferguson sempat dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas tahun lalu. Erik ten Hag sempat ingin menjadikan striker 18 tahun itu sebagai bomber baru setan merah. Namun MU gagal mengamankan sang striker. Manchester United dilaporkan masih tertarik pada sosok Evan Ferguson. Setan merah dilaporkan ingin meraih tanda tangan striker Brighton tersebut di musim panas nanti. MU ingin mencoba merekrut Ferguson karena mereka butuh tambahan striker di musim panas nanti. Rashford tinggalkan United sekarang atau tidak sama sekali? Pundit Talksport Simon Jordan merasa jika bursa musim panas mendatang adalah kesempatan terbaik bagi Marcus Rashford andai sang pemain mau angkat kaki dari Manchester United. Jordan merasa karir terbaik pada Rashford terjadi pada awal debut dan musim lalu. Ia merasa dalam 5 tahun terakhir Rashford akan menyia-nyiakan potensinya. Oleh karenanya ia menyarankan untuk sang pemain hengkang atau ia tak akan kemana-mana sama sekali. Kini sosok 26 tahun perlu bekerja keras hingga musim ini berakhir dan berharap performanya membaik. Sempat menepi, pilar PSG sudah pulih dari cedera. Pilar PSG Marquinhos sudah mulai berlatih kembali bersama PSG. Marquinhos sempat absen lantaran masalah Achilles yang dideritanya ketika melawan Nantes pada Februari lalu, dan kehadirannya dipastikan bakal menambah kekuatan tim. Cedera tersebut membuatnya tak bermain dalam beberapa kesempatan baik di Ligue 1 maupun Liga Champions. Posisinya harus digantikan pemain lain, namun kini kekhawatiran Les Parisiens atas Marquinhos lumayan sirna dan akan tampil dalam waktu dekat. Pulisic jelaskan perbedaan kunci Chelsea dan AC Milan. Christian Pulisic buka suara terkait dengan perbedaan antara AC Milan dengan mantan timnya Chelsea di tengah kebangkitan pemain asal Amerika Serikat itu bersama Rossoneri musim ini. Menurut Pulisic, ia bisa secara maksimal menunjukkan kualitasnya karena mendapat menit bermain yang cukup dari AC Milan. Hal lain yang cukup terlihat dari seorang Pulisic sekarang adalah jarang mendapat masalah cedera. Sementara di Chelsea, karirnya hampir tak bisa lepas dari masalah kebugaran yang membuatnya kurang mendapat kesempatan tampil. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!